Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri dari soal dan pembahasan tes CPNS ya teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin merekomendasikan dulu e-book atau digital produk saya mengenai kumpulan soal dan jawaban tes CPNS teman-teman. Eh, di sini isinya tentang soal TWK, Q, dan soal TKP teman-teman. Untuk filenya ini berbentuk PDF teman-teman, jadi bisa di-download dan aksesnya itu seumur hidup. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli produk digital saya, silahkan cek di deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita lanjutkan mengenai soal dan pembahasan tes CPNS. Bagian pertama itu mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK, teman-teman. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa impeachment itu adalah memberhentikan presiden, teman-teman. Yang berhak ya melakukan impeachment itu adalah MPR. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pasal 7B, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah A. Keseluruhan hukum, B. Undang-Undang Dasar 1945, E. Peraturan perundang-undangan, D. Lembaga MPR, E. Pancasila. Nah, jawabannya itu adalah yang B. Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai piagam dasar atau undang-undang dasar yang menjadi hukum dasar sebuah negara. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi ya secara luas ataupun sempit. Kita lanjut ke soal ketiga. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar hukum dan sudah diproses peradilan dinamakan A. Amnesti, B. Rehabilitasi, E. Abolisi, D. Grasi, E. Emisi. Jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kenapa? Karena amnesti itu merupakan tindakan pengampunan terhadap sekelompok individu yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan sudah mengalami proses peradilan, sehingga sekelompok orang atau individu tersebut terbebas dari pidana. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan, B. Negara mengakui kesatuan hukum yang ada berlaku di seluruh wilayah Indonesia, C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan, D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia, D. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila. A. Religius, B. Humanitas, C. Sosialitas, D. Nasionalitas, E. Sovereignitas. Oke, jawaban yang paling betul adalah yang B. Kenapa? Karena manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila humanitas, teman-teman.
Ini merupakan bagian dari TWK-nya. Kita lanjut ke soal tes intelijensi umum atau TIU. Ini mengenai operasi dasar ya, hitungan dasar atau numerikalnya. Hasil dari 4,123 dikali 5,011 adalah, nah ini kan agak lama ya teman-teman kalau kita menghitung secara manual. Kita pakai trip and tricks cepatnya. Ini nilai yang paling belakang itu kita kalikan dengan nilai yang paling belakang. 3 dikali 1 itu kan hasilnya 3 ya teman-teman. Nah, kita lihat angka di belakang 3 di sini di pilihan gandanya. Itu kan memiliki 3 ya, berarti ini merupakan jawabannya. Ini juga bisa jadi jawabannya. Yang E juga bisa. Nah, yang B itu bukan jawabannya, yang D juga bukan. Nah, berarti kan ada 3 pilihan. Setelah itu kita kalikan nilai yang di depannya, yaitu 4. Kita kalikan dengan 5. 4 kali 5 itu kan hasilnya 20 teman-teman. Nah, kita lihat nih, angka yang paling di depan di sini yang memiliki nilai 20 ke atas lah. Nah, ini 19 nih, ini kurang dari 20, maka A itu bukan merupakan jawabannya. Nah, setelah itu tinggal kita persempit lagi antara C dan D kan, teman-teman. Nah, kita gunakan permisalan, teman-teman. Di sini kan 4,123 kita bulatkan menjadi 4,2 ya, teman-teman. Nah, 5,0 ini juga kita bulatkan lagi menjadi 5,1 ya. Kita kalikan ya. 1 kali 2, 2. 1 kali 4, 4. 5 kali 2 itu 10. 5 kali 4 itu 20 tambah 1. Ini berarti 21. Sorry. Ini 2 tambah ini 4 tambah 8 5 kali 0 ya. 4 tambah 0 4. Ini 21 ya. 21,42 teman-teman. Nah, kita lihat 21,42 teman-teman ya. Yang paling mendekati di angka 21,42 itu kan hasilnya yang E ya, karena 23 itu kan kejauhan. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang E. Paham kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil penjumlahan dari 12 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan, nah ini bukan berarti hasil dari 12 kali 2 pangkat 3, teman-teman. Kita kan tahu ya, 12 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. 12 kali 8 itu hasilnya 96. Nah, ini kan 96 nggak ada di sini. Berarti kita harus cari setiap opsi di sini yang hasilnya 96, teman-teman. 36 kali 2 itu hasilnya 72. Berarti ini yang A bukan jawabannya, teman-teman. Bukan jawabannya. Untuk yang B, 24 kali 3 itu hasilnya 72, teman-teman. Jadi ini juga bukan merupakan jawabannya. 62 kali 6 itu hasilnya 372. Jadi ini bukan merupakan jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang D. 12 kali 3 kali 2 hasilnya 72. Ini juga bukan merupakan jawabannya. Tinggal sisa itu yang E. 8 kali 6 kali 2 itu hasilnya 96. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang E. Paham kan? Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika A kali B, ini maksudnya A kali B ya, adalah sama dengan 30 ya, dengan nilai A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai minimum dari A ditambah B kurangi 4 adalah berapa? Nah, kita harus tahu dulu A kali B itu kan hasilnya A kali B hasilnya 30. Berarti kita cari faktor perkalian yang menghasilkan angka 30, teman-teman. Ya. Angka 30 nih. Yaitu 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 4. Nah, di sini, nih, bagian yang sini, teman-teman, itu merupakan nilai A. Ya. Ini adalah nilai B. Nah, kita substitusikan ke soal yang ini. Ya, A ditambah B kurangi 4. A-nya 1, B-nya 30. Ya, berarti di sini 1 tambah 30 kurangi 4. Yang mana hasilnya 27, teman-teman.
Ini kan yang dicari minimum, jadi semua ini perkaliannya, faktornya itu kita substitusikan sehingga kita mendapatkan nilai yang paling kecil. Oke, yang kedua itu 2 dan 15, berarti A-nya 2, 15-nya B. 2 tambah 15 kurangi 4, hasilnya 13, teman-teman. Oke, kita cari lagi 3 kali 10 ya. Di mana A-nya 3 ya, B-nya 10. 3 tambah 10 kurangi 4, hasilnya 9. Kita lanjut yang terakhir 5 kali 6, berarti A-nya 5, B-nya 6. 5 tambah 6 kurangi 4, hasilnya 7 nih teman-teman. Nah, kita lihat nilai yang paling kecil adalah yang ini. Itu jawabannya 7. Ya, teman-teman, jadi jawabannya itu yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, udahlah untuk Tiu, silahkan aja kalau misalnya kalian tertarik, ya klik aja link di deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian ketiga mengenai tes karakteristik pribadi atau TKP ya. Menjual barang secara online memiliki tantangan tersendiri karena kita tidak menjumpai dan mengenal karakter pembeli secara langsung. Dalam sebuah kesempatan, saya mendapatkan seorang pembeli yang sering bertanya dan banyak meminta perlakuan khusus pada pesanannya. Setelah barang pesanannya sampai, saya dapatkan dan siapkan sesuai permintaannya, dia tidak kunjung melakukan transfer pembayaran. Yang saya akan lakukan adalah A. Menunggunya melakukan pembayaran karena barang sudah saya siapkan sesuai permintaannya. B. Mengingatkannya kembali untuk segera melakukan pembayaran karena barang sudah siap sesuai permintaannya. C. Mencoba menawarkan barang tersebut kepada orang lain mengingat pemesan tidak serius untuk segera melakukan pembayaran. D. Mengingatkannya dan memberikan tenggat waktu sebelum menawarkan barang kepada orang lain. E. Menerimanya dengan lapang dada karena ini sudah merupakan resiko dari berjualan online, secara online. Kita harus tahu dulu untuk karakteristik pribadi itu lebih menekankan studi kasus ya, yang mana jawaban tersebut mencerminkan sikap profesionalisme pada suatu bidang tertentu. Teman-teman, dari studi kasus ini ya tentang penjualan online, itu jawaban yang paling profesional adalah mengingatkannya kembali untuk segera melakukan pembayaran karena barang sudah siap sesuai dengan permintaannya. Nah, untuk TKP, skoran itu setiap jawaban itu mendapatkan skor, teman-teman. Yang membedakannya itu jumlah skornya. Ya, untuk jawaban yang B di sini itu memiliki skor 5 gitu. Yang A itu dapat skor 4, D itu skor 3, itu skor 2 dan C itu adalah skornya 1, teman-teman. Jadi untuk TKP kalian harus menjawab dengan profesional ya. Karena udah pasti kebanyakan studi kasus soalnya. Gitu. Jadi kalian cari opsi yang paling eh, profesional ya sesuai dengan bidang dari studi kasus tersebut. Nah, untuk kalian yang pengen ya membeli buku e-books digital produk mengenai soal kumpulan soal dan pembahasan tes CPNS ya untuk TWK, TIU dan KP. Ini juga selain untuk CPNS untuk kedinasan lain teman-teman banyak bahkan banyak kedinasan juga yang melihat membeli produk saya. Jadi untuk kalian yang ingin yang sedang laksanakan tes CPNS, semoga kalian bisa lolos ya teman-teman dan menjadi pegawai yang amanah sesuai dengan pekerjaan yang kalian ambil. Jadi kalau misalnya kalian tertarik silahkan ya, harganya juga 15.000 teman-teman. Filenya berbentuk PDF, jadi bisa kalian download, bisa kalian print, harganya murah gitu. Ini udah termasuk soal TWK dengan beberapa materi, TIU-nya juga beberapa materi, dan TKP-nya juga dengan beberapa materi. Nah, jelasannya secara jelas, ringkas, dan membantu kalian memahami konsep, ya, bukan sekadar hafalan. Ya. Jadi silahkan dicek di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Dan buat kalian yang pengen takdir saya untuk berbuka puasa ya karena sekarang puasa untuk takjil silahkan link sawerianya juga udah saya sisipkan di kolom komentar dan
di deskripsi. Dan untuk kalian yang pengen buku referensinya juga udah saya sediakan di deskripsi dan kolom komentar juga. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.